Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namun, sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Kehidupan rumah tangga adalah sebuah perjalanan panjang, penuh liku dan ujian. Seringkali, ujian itu datang dari sisi yang tak terduga, menguji kekuatan iman dan kesabaran. Kisah ini adalah tentang Fatimah, seorang istri dan ibu yang dianugerahi amanah lebih dalam menopang perekonomian keluarga. Suaminya Ahmad adalah pria baik yang bekerja keras. Namun, qadarullah, penghasilannya tak mampu mencukupi kebutuhan harian. Beban itu kemudian terpikul di pundak Fatimah yang harus ikut bekerja, bahkan dengan hasil yang ternyata jauh melampaui gaji suaminya. Situasi ini bukan tanpa gesekan. Ahmad sebagai kepala keluarga merasakan hantaman besar pada harga dirinya. Ada rasa malu, rasa tidak berguna, dan terkadang iri yang sulit ia kendalikan. Fatimah menyadari pergolakan batin suaminya. Namun, ia memilih untuk bersabar dan terus berjuang. Ia bekerja keras dari pagi hingga petang, melakukan apa saja yang halal demi dapur tetap mengepul dan anak-anak bisa sekolah. Pulang kerja, tubuhnya penat, namun ia tak pernah lupa menjalankan perannya sebagai istri dan ibu. Ia siapkan makanan, ia bantu anak-anak belajar, dan ia layani suaminya dengan sebaik-baiknya. Sesekali hening panjang menyelimuti rumah mereka. Ahmad duduk termenung, memikirkan ketidakberdayaannya. Fatimah memandang suaminya dengan tatapan penuh pengertian, tanpa sedikit pun menuntut atau merendahkan. Dalam sujud malamnya, Fatimah tak henti berdoa. Ia memohon kekuatan, ia memohon kesabaran untuk dirinya dan suaminya. Ia sadar, riziki adalah urusan Allah, dan perannya saat ini adalah ujian ketaatan dan keikhlasan. Suatu malam, Ahmad tak tahan lagi. Dengan suara serak, ia berucap, "Aku merasa gagal, Fatimah. Gagal sebagai suami, gagal sebagai kepala keluarga. Gajimu jauh lebih besar dariku. Aku merasa tidak pantas menjadi imammu." Fatimah mendekat, menggenggam lembut tangan suaminya. Ia menatap mata Ahmad dengan penuh cinta dan ketulusan. "Ahmad suamiku," katanya lembut, "ukuran keberhasilan seorang suami bukan hanya terletak pada besaran gaji. Engkau telah bekerja keras, itu yang Allah lihat. Engkau telah bertanggung jawab mencari nafkah, meskipun hasilnya seperti ini. Bukankah engkau juga yang mengajari anak-anak mengaji? Bukankah engkau yang mengingatkan kami sholat? Bukankah engkau selalu ada untukku dan anak-anak meskipun lelah? Bagiku, engkau adalah imam terbaik yang Allah anugerahkan. Rezeki ini dari Allah. Melalui jalanku mungkin sebagai ujian ketaatan kita bersama. Yang terpenting bukanlah siapa yang menghasilkan lebih banyak, tapi bagaimana kita menggunakan rezeki itu di jalan Allah, dan bagaimana kita saling menguatkan dalam ketaatan." Kata-kata Fatimah bagai air sujuk membasahi hati Ahmad yang gersang. Ia melihat ketulusan di mata istrinya, ketulusan yang lahir dari keimanan yang mendalam. Perlahan beban di pundaknya terasa terangkat. Ia menyadari ujian ini bukan untuk meruntuhkan rumah tangganya, tapi untuk menguatkannya. Ujian ini mengajarkan mereka makna rezeki yang hakiki, bukan hanya angka di rekening, tapi keberkahan dan ketenangan hati. Sejak malam itu ada perubahan dalam diri Ahmad. Ia tidak lagi tenggelam dalam rasa rendah diri meskipun gajinya tetap sama. Ia lebih bersyukur atas peran Fatimah dan ia berusaha memberikan kontribusi terbaik dalam hal lain. Ia semakin tekun beribadah, menjadi teladan bagi anak-anak, dan menjadi pendengar serta pendukung terbaik bagi Fatimah. Rumah tangga mereka tidak serta-merta kaya raya, namun dipenuhi keberkahan dan cinta karena Allah. Fatimah tetap bekerja, namun dengan hati yang lebih ringan karena suaminya kini menjadi partner yang saling menguatkan.
Kisah Fatimah dan Ahmad mengajarkan kita bahwa rizki adalah rahasia Allah. Ujian dalam rumah tangga bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk dari aspek finansial. Namun, keimanan, kesabaran, rasa syukur, dan saling mendukung dalam ketaatan adalah kunci melewati setiap badai. Bahagia bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang Allah beri dan menjalaninya dengan penuh keridhaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Ta'laq ayat 7. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi, wa man qadira alaihi rizkuhu, fal yunfik mima attahullahu. La yukallifullahu nafsan illa ma attaha. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusrol. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rizikinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7.